Selamat datang ke dunia penceritaan, di mana setiap kisah lahir dari hati. Pagi itu langit terbentang luas, biru muda dan bersih. Seolah-olah turut menyambut langkah pertamaku menuju dunia yang selama ini hanya hadir dalam mimpi. Aku berdiri di hadapan bangunan latihan kru penerbangan, memegang erat beg kecil di tangan. Seragam pramugari yang baru kupakai terasa sedikit kaku, tapi setiap butangnya membuat aku berasa bangga. Ini hari yang akan mengubah hidup aku, bisikku perlahan. Dari luar, bangunan itu kelihatan megah dan modern. Di dalamnya, deretan wajah muda dan cantik memenuhi ruang, semuanya berpakaian kemas dan penuh semangat. Bau harum dari pelbagai jenis minyak wangi bercampur dengan aroma kopi pagi. Aku menarik nafas panjang. Inilah dunia baru aku, dunia yang penuh elegan, senyum yang sentiasa dilatih, dan disiplin yang ketat, Selamat datang ke dunia langit. kata seorang pramugari senior sambil tersenyum. Dia cantik, bergaya, dan punya aura yang membuat orang hormat. Aku membalas dengan gugup. Terima kasih, Kak. Dia menatapku dari kepala hingga ke ujung kaki, seolah menilai sesuatu. Nanti kau akan biasa. Tapi ingat, dunia nih indah. Cuma kadang-kadang terlalu mudah buat orang lupa berpijak di bumi. Katanya perlahan sebelum berlalu. Aku terpaku mendengarnya, tak pasti sama ada itu nasihat atau amaran. Sepanjang sesi orientasi hari itu, aku belajar tentang prosedur keselamatan, senyuman servis, dan etika penerbangan. Tapi di antara semua itu, aku sempat menangkap beberapa bisikan dari pramugari senior. Hati-hati dengan pilot. Ada yang pandai bermain kata, ada yang pandai bermain rasa. Salah seorang berbisik sambil ketawa kecil. Aku hanya tersenyum hambar. Aku tak mau menilai siapa-siapa sebelum mengenali mereka. Namun kata-kata itu tetap berlegar dalam kepala. Menjelang petang, kami dibawa melawat ke hangar, tempat di mana pesawat-pesawat besar tersusun rapi. Aku terpaku melihat satu demi satu pesawat berkilat di bawah cahaya matahari. Bila aku menjejak kaki ke dalam kabin pesawat buat kali pertama, hatiku bergetar. Barisan kursi tersusun kemas, lampu kabin lembut berkilau, dan aroma kulit dari tempat duduk memberi rasa mewah yang sukar digambarkan. Mataku kemudian tertumpu ke arah pintu kokpit yang terbuka sedikit. Dari situ aku nampak papan kawalan, dengan lampu-lampu kecil yang berkelip dan dua tempat duduk hitam di hadapan. Aku terfikir, di situ nanti aku akan bekerja bersama seseorang yang akan memegang takdir ratusan nyawa setiap hari. Seorang pilot. Entah kenapa, hatiku berdetik aneh. Mungkin karena sejak kecil aku sering terpesona melihat mereka di kaca television. Lelaki beruniform, berwajah tenang, dan punya aura yang sukar dijelaskan. Malamnya, aku duduk di tepi katil asrama latihan. Dari tingkap, aku dapat melihat langit malam bertabur bintang, dan di kejauhan, sebuah pesawat meluncur perlahan dengan lampu kecil berkelip di ekornya. Aku tersenyum sendiri. Tak lama lagi, aku juga akan terbang, kataku perlahan. Dan tanpa sadar, aku menyambung, mungkin aku juga akan jatuh cinta di udara. Aku tidak tahu bahwa kata-kata itu, sekadar gurauan kecil kepada diri sendiri, akan menjadi permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih rumit daripada apa yang pernah aku bayangkan. Pagi itu, aku berdiri di hadapan cermin hotel kru dengan perasaan bercampur, gugup, teruja, dan sedikit tidak percaya bahwa hari ini adalah penerbangan pertamaku sebagai pramugari sebenar. Seragam biru tua yang baru disetrika masih berbau sabun, rambutku disanggul kemas, bibirku disapu warna lembut. Aku menarik nafas panjang, coba menenangkan diri. Bertenang, kau boleh buat nih, bisikku perlahan. Suasana di ruang menunggu kru begitu hidup. Suara tawa, bau kopi pagi,
derap kasut tumit di lantai marmer. Semuanya seperti musik latar untuk babak pertama hidup baruku. Aku baru hendak duduk apabila suara lelaki dalam nada rendah dan yakin bergema dari arah belakang. Selamat pagi, Tim. Aku menoleh, dan di saat itu, masa seolah berhenti sejenak. Dia berjalan masuk dengan langkah tenang. Seragam pilotnya sempurna, rambutnya disisir rapi, dan di dada kiri bajunya tertera nama Raihan. Wajahnya tampan, dengan sorot mata hitam yang dalam dan senyum nipis yang entah kenapa membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dia memandang sekeliling, lalu matanya terhenti tepat padaku. Hanya sesaat, tapi cukuplah untuk membuat seluruh tubuhku terasa panas. Selamat datang untuk kru baru kita. Katanya dengan senyum yang tenang namun berkarisma. Aku hanya sempat mengangguk kecil. Terima kasih, Kapten. Suara gelaknya rendah, dalam. Panggil saya Raihan saja. Kita kerja satu pasukan, kan? Aku senyum kecil. Cuba menyembunyikan debar di dada. Sepanjang sesi taklimat, aku berusaha menumpukan perhatian. Tapi suaranya terus menggema di telingaku. Nada bicaranya lembut, tapi setiap kali dia menoleh ke arahku, jantungku bergetar. Di dalam pesawat, aku ditugaskan di bahagian hadapan kabin. Dari tempat aku berdiri, aku dapat melihat pintu kokpit yang sedikit terbuka. Cahaya dari papan kawalan memantul di wajahnya ketika dia duduk di kursi kapten. Wajahnya kelihatan tenang, fokus, dan penuh keyakinan. Sekali-sekala, dia berbicara melalui intercom dengan kami di kabin. Suara itu serius tapi menenangkan. Dan tanpa aku sadar, aku senyum sendiri setiap kali mendengarnya. Sepanjang penerbangan, aku coba bekerja sebaik mungkin. Menyapa penumpang, menghidang minuman, dan menjaga senyuman. Tapi di celah-celah semua itu, aku dapat rasakan pandangannya. Beberapa kali ketika aku berjalan melalui lorong kabin, pandangan kami bertembung. Hanya sekejap, tapi cukup untuk buatku gugup, First flight kamu sangat baik. katanya selepas pesawat mendarat. Suaranya rendah, hampir berbisik, tapi cukup untuk aku dengar dengan jelas. Aku menoleh, terkejut dia perasan. Terima kasih, Kapten. Dia menggeleng perlahan. Raihan saja. Dan sekali lagi, senyum itu muncul. Senyum yang entah kenapa terasa seperti ancaman lembut terhadap hatiku sendiri. Ketika aku melangkah keluar dari pesawat, aku dapat rasakan matanya masih memerhatikanku. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekadar pandangan profesional antara rekan sekerja. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih bahaya, dan lebih manis. Dan di saat itu, aku tahu, langit tidak lagi sekadar tempat untuk terbang. Ia kini menyimpan rahasia tentang sesuatu yang mungkin bakal mengubah seluruh hidupku. Hari itu langit cerah. Udara di lapangan terbang masih segar dengan bau jet fuel yang entah kenapa, kini terasa romantik padaku. Mungkin karena hari ini, aku tahu siapa yang akan menjadi kapten dalam penerbangan kami ke Seoul. Kapten Raihan. Namanya diumumkan oleh supervisor semasa briefing. Dan sebaik nama itu disebut, hatiku seperti jatuh sedikit ke dalam dada. Aku coba mengawal reaksi, tapi Maira, rakan sebilikku, sudah menjeling sambil tersenyum nakal. Nampak macam ada seseorang yang buat jantung kau laju, Liana. Bisiknya perlahan. Aku hanya tersenyum malu, menolak lembut bahunya. Janganlah merepek. Tapi dalam hati, aku tahu itu benar. Di ruang gali hadapan, aku sibuk menyusun dulang minuman ketika suara itu kedengaran dari belakang. Morning, Liana. Aku berpaling, dan di situ dia berdiri, dengan seragam putih kemas, topi kapten di tangan, rambutnya disisir rapi, wajahnya segar walau baru habis flight semalam. Morning, Kapten, balasku. Cuba menjaga jarak nada. Dia tersenyum,
Senyum yang seperti tak pernah terburu-buru, tapi punya kuasa menembusi benteng paling kukuh dalam hati. Raihan, Katanya perlahan. bila kita dalam flight, panggil saya Raihan saja. Lagi mesra. Aku menunduk sedikit, senyumku hampir tak tertahan. Baiklah, Raihan. Dia ketawa kecil, lembut, dan ada sesuatu pada bunyi tawa itu. Seperti satu irama yang akan aku ingat lama. Kemudian, dia berjalan melintasi aku. Bahunya hampir menyentuh lenganku. Hanya sekejap, tapi degupan jantungku terasa seperti bergema seluruh kabin. Sepanjang penerbangan, aku kubu fokus pada tugas. Tapi kehadirannya sukar diabaikan. Setiap kali dia keluar dari kokpit untuk memeriksa keadaan kabin, langkahnya tenang. Namun setiap mata pasti memerhatikannya. Termasuk aku. Ada satu ketika dia lalu di sebelah, tangannya menyentuh bahuku perlahan. Everything okay? Tanyanya, aku mengangguk. Ya, semua baik. Namun matanya tidak berpaling segera. Dia memandangku sedikit lama. Senyum tipis di bibirnya seperti menyimpan sesuatu yang tidak terucap. Malam itu, ketika kabin diredupkan dan kebanyakan penumpang sudah tidur, suasana menjadi sunyi. Aku berdiri di gali sambil membuat teh panas. Bunyi air mendidih dan aroma teh jasmin memenuhi ruang. Tiba-tiba, suara yang aku kenal itu menyapa dari belakang. Masih belum rehat. Aku berpaling. Raihan berdiri di sana, tanpa topi. Butang atas seragamnya dibuka sedikit, mendedahkan kulit dada yang sedikit keperangan. Aku cepat memalingkan pandangan, coba bertenang. Baru nak buat minuman untuk kabin kru lain. Jawabku sambil berpura-pura sibuk. Dia mendekat sedikit, langkahnya perlahan tapi pasti. Saya pun nak teh. Katanya. Tapi saya nak yang disediakan oleh Liana sendiri. Aku ketawa kecil, menunduk. Kapten ni pandai sangat bergurau. Raihan, Dia membetulkan dengan nada lembut. kau nampak jomel bila juba elak mata saya. Aku tersentak kecil, lalu akhirnya mendongak menatapnya. Dan di saat itu, mata kami bertemu. Untuk beberapa detik yang terasa lebih lama daripada sepatutnya. Cahaya malap kabin jatuh lembut di wajahnya. Pandangannya dalam, tenang, tapi syarat dengan sesuatu yang tak boleh aku tafsir. Raihan. Aku berbisik, suaraku hampir tenggelam. Dia tersenyum, mengundur sedikit. Saya cuma nak pastikan kau tahu, kalau ada apa-apa, saya ada di sini. Nada suaranya begitu lembut. Namun entah kenapa, ada sesuatu di balik kata-kata itu yang membuatkan darahku mengalir lebih deras. Dia berpaling dan kembali ke kokpit, meninggalkan aku sendirian di gali dengan tangan yang masih menggenggam cawan teh yang kini sudah sejuk. Beberapa jam kemudian, pesawat mula menuruni altitude untuk mendarat. Aku menoleh ke arah kokpit, melihat sekilas wajahnya melalui celahan pintu kecil yang terbuka, fokus, tenang, dan penuh kawalan. Lelaki yang membuat aku hampir lupa di mana langit berakhir dan perasaan bermula. Ketika kami mendarat dan semua penumpang turun, Raihan sempat menoleh ke arahku. Kerja bagus hari ini, Liana. Aku tersenyum kecil. Terima kasih, Kapten. Dia ketawa perlahan. Raihan, Katanya sekali lagi. Dan sebelum berlalu, dia sempat berbisik perlahan. Cukup dekat untuk aku dengar. Cukup jauh untuk kru lain tidak perasan. lain kali, kalau kita ada waktu transit, saya nak belanja awak teh panas yang sama, tapi di darat. Aku terpaku, tidak mampu berkata apa-apa. Hanya menonton belakang tubuhnya berjalan pergi, meninggalkan aroma cologne yang masih tergantung di udara. Dan malam itu, di bilik Hotel Seoul, aku tak mampu tidur. Karena setiap kali memejam mata, yang aku nampak hanyalah mata Raihan. Dan senyumannya yang penuh godaan lembut itu. Salji
halus turun perlahan di luar tingkap hotel ketika aku melangkah keluar dari lift. Angin musim sejuk Seoul menggigit kulit, namun entah kenapa, hatiku terasa hangat. Mungkin sebab aku masih teringat pada kata-kata Raihan di pesawat tadi. Lain kali, kalau kita ada waktu transit, saya nak belanja awak teh panas yang sama, tapi di darat. Dan malam ini, ialah waktu itu. Aku baru selesai mandi, mengenakan sweater tebal warna krim dan seluar jeans biru gelap. Rambutku aku biarkan terurai, sedikit lembab, menuruni bahu. Aku berdiri di depan cermin sebentar. Coba menenangkan diri, tapi setiap kali aku teringat wajah Raihan, debar di dada makin tak terkawal. Teleponku berbunyi, 1 message. Labi, 8 PM, don't be late. Aku tersenyum kecil. Waktu di jam tanganku menunjukkan jam 7:57. Awak cantik malam nih. Itu kata pertamanya bila aku tiba di lobi. Dia tidak lagi dalam uniform, tapi mengenakan jaket kulit hitam dan seluar jeans. Rambutnya sedikit berantakan, tapi entah bagaimana, dia kelihatan lebih menarik dari sebelumnya. Aku menunduk sedikit, coba menutup rasa malu. Awak pun nampak lain malam nih, kurang garang daripada dalam kokpit. Dia ketawa kecil, suara seraknya kedengaran lebih lembut malam itu. Saya cuma garang bila di udara, di darat, saya lebih manusia. Kami keluar berjalan di sekitar kawasan hotel, melalui deretan kedai kopi dan restoran kecil yang diterangi lampu kuning hangat. Suasana Seoul di musim sejuk seperti babak dalam film, romantik dan perlahan. Kami berhenti di sebuah kafe kecil di sudut jalan. Bau kopi dan roti panggang memenuhi udara. Raihan memilih tempat duduk di tepi tingkap. Teh jasmine untuk awak. Katanya sambil menyerahkan cawan kepadaku. Aku tergelak kecil. Awak masih ingat? Macam saya boleh lupa. Jawabnya, memandangku lama. Pandangan itu membuat aku terpaku. Ada sesuatu dalam cara dia melihatku. Lembut, tapi berani. Kami berbual lama tentang kerja, tentang hidup sebelum jadi kru, tentang impian. Dia pandai berbicara, dan setiap kata-katanya seperti membawa aku lebih dekat dengannya. Namun, di balik kehangatan perbualan itu, aku sadar ada sesuatu yang bergetar di antara kami. Suasana sunyi di luar, cahaya lampu yang redup, dan cara matanya mencari mataku setiap kali aku coba mengelak. Semuanya seperti tarikan halus yang sukar dijelaskan. Ketika kami keluar dari kafe, salji masih turun perlahan. Dia membuka jaketnya sedikit dan menyarungkan bahunya ke atas aku. Sejuk, Katanya perlahan. nanti kau jatuh sakit. Aku memandangnya. Terlalu lama kali ini. Nafas kami bertemu di udara sejuk, dan untuk seketika, waktu berhenti. Raihan. Suaraku hampir berbisik. Dia menatapku dalam. Langkahnya mendekat. Liana, saya. Tapi sebelum sempat dia menghabiskan ayatnya, suara dari jauh memecah suasana. Captain, Liana. Kami menoleh serentak. Maira berdiri tidak jauh, melambai sambil tersenyum nakal. Aku nampak kau orang dari jauh. Ingat nak keluar minum teh saja? Katanya menggoda. Aku tergelak kecil, wajahku merah padam. Raihan hanya tersenyum, tapi aku nampak jelas dia coba menahan rasa yang tadi hampir meletus. Malam itu, kami berpisah di depan lift. Dia menatapku lama sebelum berkata perlahan. Kalau bukan sebab Maira, mungkin malam ini berakhir lain kan? Aku terpaku, tak mampu menjawab. Hanya selepas pintu lift tertutup, barulah aku sadar. Aku semakin tenggelam dalam sesuatu yang tak pasti antara cinta, godaan, dan rahasia lelaki bernama Raihan. Dan aku tahu, perasaan ini baru saja bermula. Sejak malam di Seoul itu, sesuatu dalam diri aku berubah. Setiap kali Raihan berada berhampiran, jantungku berdegup dengan cara yang tak mampu aku kawal.
Dia tak lagi sekadar kapten yang aku kagumi. Dia kini hadir dalam pikiranku di setiap waktu. Namun dalam masa yang sama, ada rasa ragu yang mula menjelma. Aku pernah dengar cerita tentang Raihan dari kru lain. Bahwa dia, jenis lelaki yang tahu menggunakan kata-kata, lelaki yang tahu bagaimana membuat setiap wanita rasa istimewa, walau hanya untuk seketika. Tapi mengapa bila dia memandangku, aku rasa pandangan itu jujur? Mengapa bila dia senyum, ada sesuatu yang buat aku ingin percaya bahwa aku bukan sekadar satu nama dalam senarai permainannya? Penerbangan kali ini menuju ke Doha, jarak jauh, penerbangan malam, dan aku sekali lagi berada dalam pasukan yang sama dengannya. Sepanjang briefing, aku belak bertentang mata, tapi Raihan nampak seperti sengaja mencari peluang. Setiap kali mata kami bertemu, dia hanya tersenyum nipis. Cukup untuk membuat aku gugup sepanjang sesi. Di dalam pesawat, suasana agak tenang. Lampu kabin redup. Kebanyakan penumpang sudah tidur. Aku duduk di jump seat, memerhati langit gelap di luar jendela. Tiba-tiba, suara Raihan kedengaran dari intercom kokpit, lembut tapi dalam. Kru, everything okay back there? Aku capai intercom dan menjawab, "Oh God, Kapten." Ada jeda seketika, kemudian suaranya muncul semula, sedikit lebih perlahan. Awak pasti semuanya oke? Nada itu bukan lagi nada profesional. Ada sesuatu di sebaliknya, dan aku tahu dia bercakap denganku secara pribadi. Aku tak mampu menahan senyum. "Saya oke, Kapten." Beberapa menit kemudian, pintu kokpit terbuka. Raihan melangkah keluar, menoleh ke arahku. Boleh saya curi masa awak sekejap? Tanyanya perlahan. Kami berdiri di ujung kabin yang sunyi, hanya diterangi cahaya biru lembu dari lorong pesawat. Dia bersandar pada dinding, matanya tak lepas dari wajahku. Saya masih teringat malam di Seoul. Katanya perlahan. Malam tuh, saya hampir buat sesuatu yang saya tak pasti awak akan maafkan. Aku menelan liur. Maksud awak, dia ketawa kecil, nada suaranya dalam dan perlahan. Saya hampir nak cium awak, Liana. Aku terdiam, nafasku tertahan, antara malu dan sesuatu yang lain. Perasaan yang tak ingin aku namakan. "Kenapa tak buat?" tanyaku tanpa sedar. Dia menatapku, lama. Sebab saya takut kalau saya mula, saya takkan mampu berhenti. Kata-katanya menggema di dadaku seperti bisikan berbahaya. Aku coba berpaling, tapi tangannya sempat menyentuh ujung jari tanganku. Sentuhan lembut, hampir tak terasa, tapi cukup untuk menghancurkan segala pertahanan yang aku bina. "Raihan." Suaraku perlahan, hampir bergetar. Dia mendekat sedikit, jaraknya kini hanya sejengkal dariku. Saya tahu saya patut elak semua nih, tapi saya tak boleh. Bila saya tengok awak, semua disiplin yang saya bina hilang. Aku menggeleng, separuh dalam nafas. "Kita tak boleh macam nih. Kita kerja satu syarikat, satu pasukan." Dia memotong perlahan. Saya tahu, tapi saya juga tahu, perasaan bukan sesuatu yang boleh kita kawal. Hening menyelubungi kami. Hanya bunyi kipas kabin yang berputar lembut di udara. Dia melepaskan jarinya dari tanganku, kemudian tersenyum sayu. Jangan risau, Liana. Saya janji, saya takkan paksa awak untuk rasa yang sama. Tapi kalau suatu hari nanti awak bersedia, saya akan tunggu. Dan dengan itu, dia berpaling, berjalan kembali ke kokpit, meninggalkan aku berdiri di situ, dengan hati yang bergetar, dan pikiran yang kini penuh persoalan. Adakah dia benar-benar jujur? Atau aku sedang hanyut dalam permainan yang dia cipta dengan begitu indah? Malam di Doha terasa lain. Langitnya berkilau seperti permata, dan udara hangatnya membawa aroma laut yang samar. Aku berdiri di lobi hotel, memandang ke arah bandar yang berkilau.
dan diam-diam Kyuubo menenangkan debar yang tak pernah surut sejak tadi. Hari itu penerbangan kami panjang, melelahkan. Tapi sepanjang waktu, Raihan selalu ada, menyapa, menolong, dan melemparkan pandangan yang entah kenapa membuat aku sukar bernafas. Liana, Suara itu datang dari arah belakang. Aku menoleh, dan di situ dia berdiri, masih dalam pakaian kasualnya, rambutnya sedikit kusut, tapi auranya tetap sama, tenang, memikat, dan terlalu berbahaya untuk hatiku yang mulai goyah. tak boleh tidur? Tanyanya perlahan, senyum nipis menghiasi bibirnya. Aku geleng perlahan. Entah, mungkin sebab jet lag. Dia ketawa kecil. Atau mungkin sebab ada terlalu banyak benda dalam pikiran? Dia melangkah mendekat, dan aku boleh rasakan kehangatan tubuhnya semakin dekat. Aku buat kopi di bilik, nak join? Katanya sambil menunjuk arah lift. Aku teragak-agak, tapi entah kenapa, langkahku tetap mengikutinya. Biliknya samar dengan cahaya lampu meja. Suasana sunyi, hanya bunyi pendingin udara dan degupan jantungku yang semakin tak tentu arah. Dia menuang kopi ke dalam 2 cawan, lalu menyerahkan satu padaku. Jari kami bersentuh, sekejap, tapi cukup untuk mencetuskan arus yang membuat dada terasa hangat. Kau nampak cantik malam nih. Katanya perlahan. Aku tersenyum hambar. Kyuubo berlagak biasa. Kau selalu cakap macam tuh pada semua pramugari baru, ya? Dia ketawa kecil. Kalau aku cakap ya, kau marah? Aku tunduk, pura-pura meneguk kopi, menyorokkan senyum yang hampir terlepas. Dia mendekat, langkahnya perlahan, tapi matanya tak pernah lepas dari wajahku. Liana, Nada suaranya berubah, lebih dalam, lebih berat, seolah ada sesuatu di sebalik namaku yang dia sebut. Aku coba berpaling, tapi dia sempat menyentuh tanganku. Lembut, tapi penuh maksud, aku tahu aku sepatutnya tak patut buat nih. katanya, hampir berbisik. Tapi dari hari pertama aku nampak kau, aku tak boleh berhenti pikir tentang kau. Suasana jadi hening, antara kami hanya jarak sekecil nafas. Aku dapat rasakan debaran di dadanya, dan milikku sendiri. Dia mengangkat tanganku perlahan, menyentuhnya ke dadanya sendiri. Dengar nih, setiap kali kau dekat, hati aku jadi tak tenang. Aku terdiam, dalam matanya ada kejujuran yang samar. Campuran antara keinginan dan perasaan yang tak mampu dia sembunyikan lagi. Dan saat itu, tanpa sadar, aku tidak lagi berundur. Dia mendekat, wajahnya hampir menyentuh wajahku. Nafasnya hangat di kulitku. Kalau aku cium kau sekarang, kau akan halang aku. Aku ingin berkata, ya, tapi bibirku tidak sempat bersuara. Ciumannya datang perlahan, lembut pada mulanya, seperti sentuhan angin. Tapi kemudian, menjadi lebih dalam, lebih kuat, lebih mengguncang. Dunia di sekeliling seakan hilang. Yang ada hanya degupan jantungku dan rasa yang menenggelamkan. Tangannya berhenti di belakangku, menahan aku lebih dekat. Nafas kami berpadu, antara ragu dan hasrat yang semakin sukar dibendung. Aku tahu ini salah. Aku tahu batas antara kami sudah terlalu kabur. Tapi di saat itu, logik tak lagi punya tempat. Dia menarik nafas panjang, seolah sedang melawan dirinya sendiri. Liana, kalau aku teruskan, aku mungkin takkan berhenti. Aku menatapnya, mata kami bertaut lama, dan dalam diam, aku tahu, keputusan malam ini akan mengubah segalanya. Apakah aku harus berundur, atau membiarkan diriku jatuh ke dalam pelukan yang mungkin takkan pernah melepaskanku lagi. Hold hands together in this last sky, enjoying the beauty of Terima kasih karena mendengar cerita ini hingga ke akhir. Kalau Anda suka, jangan lupa subscribe channel ini untuk menyokong kami menghadirkan lebih banyak kisah menarik yang lain. Tinggalkan komen di bawah, bagaimana menurut Anda cerita ini sepatutnya diteruskan? Atau pengakhiran bagaimana yang Anda bayangkan? Komen Anda sangat bermakna, karena boleh jadi inspirasi untuk episode yang akan datang. Jumpa lagi dalam cerita seterusnya.